Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Gini lah bang, satu pertanyaan aja bang ya. Sebenarnya abang pelan dulu. diciptakan itu dari mana bang? Pelan. Saya kenalan dulu. Hai, Ya, nama dan saya- ini Anda Muslim? Ya Muslim. Bisa nggak Anda duduk di tempat atau di suatu tempat yang jelas gitu? Soalnya Anda gelap-gelapan ini, saya nggak jelas ini. Oh ya. Nah, ya, ini, begitu. Anda Islam? Nah Islam. Nah, Abang? kenapa? Saya Kristen. Kenapa kalau orang Islam mau ngomongin Allah dan Muhammad suka nggak pakai baju? Kenapa? Itu kan Karena memang selayaknya begitu ya. Oh, karena memang sepantasnya. Kalau bicara baju. Oke, silakan Bang. Apa yang ingin mau Itu, Abang Bang. sampaikan? Cuman Silakan. apa itu suap gitu lah, maksudnya panas. Iya, karena kan Cuacanya kalau mau- ngomongin Allah dan Muhammad kan memang panas. Nggak ada panas, tergantung amal ibadahnya itu bang. Tergantung amal ibadah. Enggak, makin nggak nyambung lagi. Lord Haris lagi nih teman-teman. Nah, gitu loh. Kalau ibadahnya kita nggak bagus, posisinya apakah gitu loh. Oke, baiklah. Coba apa yang ingin Abang sampaikan? Silakan Bang. Gini loh bang. Tutup kamera tau. Tutup kameranya dulu. Gini loh bang. Ngomong sama orang pelan-pelan ya. Apa yang mau Abang sampaikan? Silakan. Sebenarnya kan abang ini kan yang diciptakan itu dari mana bang? Abang tuh loh yang hidup itu loh, yang ada di dunia ini sebenarnya abang itu dari mana? Siapa yang menciptakan abang gitu loh? Hidup yang dunia ini sebenarnya Abang ini tuh yang menciptakannya. Ini kan. Aduh, ini makin parah lagi. udah masuk. Oke Bang, sebentar. Hari ini saya mau cari yang waras dulu ya Bang ya, karena sulit ini Bang. Oke, sebentar. Nanti Abang belajar dulu bahasa Indonesia. Nggak bisa jawab. Abang yang diciptakan Enggak, itu Abang dari mana? belajar bahasa Berarti Indonesia abang nggak dulu. bisa jawab. Nanti setelah Berarti belajar abang bahasa itu Indonesia baru naik bungol, lagi sini ya. goblok, gitu loh. Ya marah-marah dia. Iya mas. Makanya ada yang Oke lah. dijawab dulu. Kita naik. Aduh, nanti gini teman-teman. Kalau kita ngobrol sama Lord Haris, lama-lama kita kembar sama dia. Cobalah, ayo muslim-muslim yang sekolah ya teman-teman. Tolong teman-teman. Please, muslim-muslim yang sekolah, ustadz gitulah yang naik lah. Jangan yang, aduh. Oke, kita kasih naik ada Bombay interior. Ya, silakan Bombay interior. Nyalakan kamera Anda. Oh, Kristen. Sebentar ya, teman-teman. Tolong ya teman-teman mengerti. Ini channel bukan buat diskusi antar iman ya teman-temannya. Kita diskusi lintas iman teman-teman. Ada yang ini ke saya, pengen ngobrol sama saya Kristen. Ada satu orang, kalau dia naik nggak apa-apa saya naikkan. Oke, Syafria Bang, silakan nyalakan kamera bro. Syafria Bang. Syafri. Ya. Selamat malam Bang Syafri. Apa kabar? Malam Bang Edis. Oke. Sehat Bang Edis. Puji Tuhan sehat Bang Syafri. Apakah Bang Syafri seorang muslim?
Muslim. Oke, saya sudah lama sekali membuka siaran live begini, Bang. Saya hampir sebentar. saya hampir putus asa, Bang, nyari orang Islam yang agak warasan, Bang. Hampir putus asa. Ketemunya banyaknya yang nggak waras gitu. Diajak ngobrol pun nggak nyambung begitu, nggak nyambung. Nah, saya harap nih abang nih adalah Islam yang agak cerdasan dikit, karena selama ini yang saya ajak orang Islam itu IQ-nya sama dengan gorila. Nah, makanya saya pengen Insya Allah, ngobrol. Bang Edis. Oke, baik. Bang, sebelumnya saya pengen tahu dulu, Bang. Ini kan temanya wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Nah, makanya sebelum ke sini saya pengen tahu dulu, Bang. Iya. Gini aja. Saya kan orang Kristen. Iya. Apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Kalau saya, Bukan, Bang. Bang. Saya kan Kristen. ya, Apakah saya menjadikan Allah itu sebagai Tuhan? setahu saya kalau bagi umat Kristen yang menjadikan Tuhannya yaitu Yesus. Bukan itu pertanyaan saya, Bang. Abang juga kayaknya. Enggak. Abang juga kayaknya IQ-nya sama. Bang, tolong perhatikan Nah. pertanyaan saya ya. Ya, Apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan? iya. Saya menjadikan Allah sebagai Tuhan saya. Aduh, gawat. Kupikir ada mereka yang cerdas, teman-teman. Karena kan Allah kan bapaknya bapaknya Isa kalau dalam Kristen. Bang, berarti abang setuju bahwa Allah itu Bapa? Setuju? Di dalam Al-Quran, Bang, dikatakan bahwa Allah itu tidak punya anak. Bagaimana mungkin Allah itu Bapa? Dia tidak, bukan pengertian anak di dalam Tuhan itu kan bukan berarti dia anak yang dilahirkan dari jasmani. Itu kan anak yang dimaksud dengan Roh Kudus. Berarti abang setuju. Rohullah. Berarti abang, sebentar, ini abang benar-benar Islam. Islam. Tapi abang setuju kalau Allah itu dipanggil Bapa? Setuju? Bullshit. Bang, sebentar. Aduh, ada berisik banget itu, Bang. Aduh. Bisa nggak disuruh diam dulu itu, Bang? Aduh, sebentar, sabar ya. Ya. Ini Muslim agak lain ini, teman-teman, karena dia bilang Allah itu Bapa. Abang Vigo, ya, coba Bang silakan nyalakan kamera, Bang Vigo. Ya, Bang Vigo Muslim. Muslim Bang Edis. Oh, Muslim. Ini Bang Edis. Aku mau mau tanya dulu Bang Edis, kangen nggak di Indonesia ini Bang Edis nggak? Ini Bang. Iya, jelas kangen lah. Jelas kangen kalau masalah. Ini kopi. Tapi yang nggak bikin kangen kadrun. Seandainya Indonesia tanpa kadrun, maka Indonesia itu adalah surga, saudara-saudara. Oh gitu. Iya. Gini kopi ini Bang Edis tuh. Iya. Nah, ini contohnya yang Bang ini ke sini ini. Ini di Bekasi nih, Bekasi. Oke, kita kembali ke tema, Bang. Jadi Bang Vigo, Abang ini kan Muslim. Muslim Bang. Nah, setahu Abang, Allah itu Bapak bukan? Allah itu Bapak. Enggak lah, Tuhan lah. Nah, tuh katanya bukan Bapak tuh. Coba cari Bang. Gini, karena gini, menurut Islam, Abang Vigo ini Allah itu bukan Bapak. Menurut Anda Allah itu Bapak. Jadi saya bingung yang mana. Coba kalian berdua dulu lah. Itu kalau bisa suruh diem dulu lah, itulah yang berisik itu. Aduh. Yang berisik itu suruh, "Oi, diem dulu." Gitu ya, nggak bilang gitu. Ayo, silakan. Bagaimana Bang Vigo? Apa itu? Itu kata Bang Edis itu Allah sebagai Bapa itu. Ya, kalau menurut aku ya Allah, ya Nabi, ya Nabi. Kalau saya kan
Kalau menurut saya, yang dikatakan dengan Bapa itu kan bukan berarti Bapa yang melahirkan kita. Jadi kita ini asalnya dari ruh yang ditiupkan oleh Allah. Jadi wajar saja kalau kita bisa membapakan Allah kan gitu. Karena roh itu yang hidup kita sejati itu, kalau kita tahu sebagai kita mengenal Allah yang sejati, ruh kita ini kan dia, kan gitu. Jadi wajar kita panggil dia Bapak. Ini ada muslim versi lain nih teman-teman. Bahwa Allah itu adalah Bapa. Bang Edis, Ya. kebetulan Bang Edis, kebetulan saya kan dari tasawuf Bang Edis. Dari tasawuf. Oh. Iya. Nah, jadi kalau pelajaran tasawuf itu kan mengenal diri Bang Edis. Sebelum kita mengenal agama kita harus mengenal Allah dulu. Iya, Karena cuman masalahnya di tasawuf itu Bang Edis, mulanya agama mengenal Tuhan, mengenal Tuhannya. Apabila kau sembahyang, kau sholat, kau nggak kenal dengan Tuhanmu siapa, maka sholatmu itu tidak sah. iya, masalahnya begini Bang, masalahnya ini tasawuf ini kayaknya kitab sucinya bukan Al-Qur'an. Al-Quran Bang Edis, Al-Quran. Nah, masalahnya di dalam Al-Qur'an itu tertulis begini, Maha suci Allah dari mempunyai anak. Betul nggak? Ya, betul. Nah, Tapi kan makanya anak yang- bagaimana mungkin abang panggil dia bapak, sedangkan dia itu anti, nggak mungkin punya anak. Sekarang begini Bang Edis, Ah. arti kita kan harus tahu dulu arti Bapak itu apa. Bapak itu kan bukan berarti hanya harus sekedar seorang ayah. Berarti Sekarang Quran begini, salah paham. bukan salah paham, pengertiannya dulu Bang Edis. Nah, Sekarang terus begini Bang Edis. apa maksudnya Quran mengatakan maha suci dia dari mempunyai anak? Bukankah itu adalah membantah pernyataan-pernyataan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mengatakan bahwa dia itu adalah Bapa? Benar. Bapak itu Iya, makanya saya bilang berarti Quran tuh salah alamat, Bang. bukan salah alamat Bang Edis, bukan Gimana? salah Ayo. alamat. Bukan salah alamat. Begini Bang Edis, saya terangin dulu ya. Pengertian pengertian di Al-Qur'an itu yang mengatakan maha suci Allah tidak beranak tadi, maksudnya tidak beranak tadi, itu maksudnya Allah itu kan sang pencipta. Sekarang begini Pak Edis, di dunia ini ada dua hal yang ada. Dia tidak dicipta, tapi dia pencipta. Tapi dia diciptakan, tapi dia tidak bisa mencipta. Bukan masalah Kan gitu? pencipta atau tidak pencipta, Bang Syarif. Gini loh. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan lam yalid wa lam yulad. Bukan Walam begitu, Bang yulad. Vigo? Ya benar. Bukan begitu, Bang Vigo? Ya. Iya, dia tidak beranak dan juga diperanakkan. Itu Benar. tegas mengatakan. Lalu kenapa Andi Benar. mengatakan dia itu bapak? Bapak itu kan bukan berarti harus beranak, Bang Edis. Contoh gini, Bang Edis. Bang Edis misalnya ada anak kecil yang Bang Edis memanggil Bang Edis bapak. Bukan berarti itu anak Bang Edis. Iya kan? Emang itu anak Betul, Bang Edis? saya paham. Justru itu. makanya saya bilang lalu apa maksud Quran mengatakan dia tidak beranak? Karena dia maha tunggal, zat tunggal Bang Edis, tidak diciptakan dan tidak diciptakan nggak tapi nyambung. mencipta. Tidak diciptakan tapi mencipta karena dia zat Oke, tunggal. sekarang begini. Ya. Orang Kristen menyebut Bapa di sorga. Anda Ya. sudah mengakui bahwa Bapa di sorga itu adalah sang pencipta. Mengakui. Oke. Sangat mengakui. Sang pencipta itu punya anak nggak? Dia tidak punya anak, tapi Nah, punya Roh Kudus. Berarti makanya beda, Bang. Kalau di tempat kami dia punya anak. Ayo. Ya, pengertian anak itu kan utusan, Bang Edis. Utusannya. Makanya dia mengatakan karena dia menghormati Allah. Oke, Nabi kalau Isa begitu tadi atau kalau Yesus- begitu yang sedang Dengar dulu. dibicarakan Dengar dulu, Bang Edis. Al-Qur'an siapa, Bang? Dengar dulu Bang Edis. Yang makanya Isa atau Yesus itu memanggil Allah Bapa itu karena apa? Karena dia menghargai Allah tadi, menghormati sang pencipta tadi. Makanya karena dia diciptakan ke dunia untuk menerangi jalan bagi umatnya. Kan gitu, bagi umat Yahudi pada saat itu, bagi Bani Israel. Sebentar ya Bang Vigo ya. Pada saat itu. Saya mau serius dulu ngobrol sama ini. Sabar dulu Bang Vigo, saya taruh di bawah dulu. Gini. Nah, Bang Syarif. ya. Kepada siapa sebenarnya Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah itu tidak punya anak?
telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Al-Masih itu adalah anak Allah, betul? Iya, betul. Nah, betul. Ada lalu dikatakan Maha Suci Allah Ya. dari mempunyai anak, hampir-hampir saja langit pecah, betul? Betul. Lalu dikatakan lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, betul? Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya kepada umat yang salah prasangka Umat siapa? berpraduga salah Bang Edis. Oke, Berpraduga salah Bang umat Edis. apa itu? Kepada umat muslim yang berpraduga salah. Janganlah, maksudnya kita ini tidak boleh menduga sebelum kita untuk mengetahuinya, kan gitu. Itu maksudnya. Jadi dia memberitahu kepada umatnya, janganlah kau salah karena aku memang tidak beranak, kan gitu. Tapi Berarti ada karena umat Yesus- muslim, berarti umat muslim tadinya mengira bahwa Allah punya anak. Kan karena perkataan Yesus memanggil Bapa tadi, Bukan, kan bukan. gitu. Tadi begini Bang Syarif, tadi kan Ya. ayat-ayat itu ditujukan kepada umat muslim sendiri. Ya. Nah, bahwasanya ada umat muslim yang mengira bahwa Allah punya anak. Tidak, kalau umat muslim tidak pernah mengira Loh, bahwa tadi katanya umat muslim. Tadi Bukan. kata Abang Syarif umat muslim. Maksudnya gini Bang Edis, maksudnya gini, salah pemahaman karena dia tidak mengetahui tidak mengetahui, dia salah untuk memahaminya apa yang dimaksud dengan tidak beranak dan tidak diperanakkan itu. Mereka tidak mengetahui itu. Maka diterangkanlah di situ ayatnya, keluarlah ayat yang berbunyi qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu keluarlah di situ. Aduh, saya Makanya makin bingung. Sebentar, coba saya tanya dulu muslim yang lain dulu. Saya makin pusing nih Bang. Aduh, makin gak jelas teman-teman. Makin gak jelas teman-teman ajaran Islam ke belakang ini teman-teman. Coba jiwa kesatria. Halo Bang. Halo. Ya, halo. Jiwa kesatria ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Bang. Abang muslim? Enggak, gua nyimak aja, Dis. Lanjut. Gua turunin. Oke, baik. Ini gimana teman-teman? Sebenarnya gini Bang Edis. Nih kita, kalau saya baca konteks Bang Edis yang di atas, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, itu Bang Edis? Sebenarnya ini begini Bang Edis, saya mau mengungkapkan itu sebenarnya umat muslim Sebentar, itu tidak menuhan. Luri. Halo Luri. Halo. Oke, baik, kita turunkan dulu ya. Ya, gimana Bang? Gimana? Sebenarnya umat muslim itu tidak menuhankan Muhammad. Jadi mereka tuh sebenarnya kayak seperti saya gitu, nggak usah mereka, saya dulu aja deh. Jadi kalau saya tidak menuhankan Muhammad, sebab kenapa? Kita nih di dunia sebenarnya umat muslim, umat Kristen, umat Buddha atau Hindu yang sama semuanya berasal dari satu Tuhan yang menciptakan. Iya kan? Terjalin perbedaan itu karena antara kita dan antara umat Nasrani dan umat Muslim ini tidak pernah sinkron. Sebab mereka sebenarnya sama. Iya kan? Dengan satu Tuhan. Cuman karena mereka selalu mengatakan Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhanku. Jadi seolah-olah Tuhan Kristen sama Tuhan Islam itu beda. Tapi sebenarnya sama. Iya, justru Kan gitu. itu Bang, justru itu yang saya bilang, makanya orang Islam ini mengklaim bahwa Tuhannya mereka sama kami sama, padahal nggak sama. Makanya saya bilang lah, disitulah kalian saya anggap sakit. Bang, Tuhan kami dengan Tuhan Anda itu nggak sama, Bang. Sekarang di mana datang tidak samanya? Saya tanya Bang Medis, datang tidak samanya di mana coba? Contoh misalnya. Ya. Di dalam ajaran kami, Tuhan kami itu menjanjikan hidup yang kekal nanti di dunia, di kehidupan yang akan datang.
Ya. Ya kan? Itu hidup seperti malaikat di surga, tidak kawin dan Ya. dikawinkan. Ya, betul. Nah, sementara Tuhan Anda di dalam Al-Quran itu menjanjikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Ya. Kan beda, Bang. Jadi begini, Bang Edis. Bang Edis. Bang Edis. Jadi Quran itu kan sebenarnya perumpamaan, Bang Edis. Kita tidak bisa menafsirkan apa yang dikatakan Quran dengan secara langsung gitu loh, Bang Edis. Sama dengan seperti pepatah. Pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Kita sebagai penerima, kita tidak bisa menerima langsung besar pasak daripada tiang itu kita artikan kita ambil pasak yang gede dengan tiang yang kecil, tidak. Tapi besar pasak daripada tiang itu ada arti dan maknanya, Bang Edis. Oke, Sama dengan itu. jadi apa Sebenarnya gini, maksudnya? dengar dulu, Bang Edis. Sebenarnya kata Tuhan, kata Al-Quran tadi yang dimaksud Bang Edis ada bidadari, ada ini kan gitu, Bang Edis. Sebenarnya mereka menceritakan keindahan di sorga, begitu. Bukan berarti kita nanti saya mati nanti ada bidadari saya. Bagaimana saya ada bidadari di sana? Orang di sorga itu kita tidak ada nafsu. Orang di sorga itu kita suci loh. Bagaimana ada? Sementara kita yang muslim ini, Bang Edis, kita meninggal itu kan bukan berarti kita mati. Yang mati itu jasad kita, Bang Edis. Roh kita kan tidak mati, roh kita tetap hidup kembali kepada Tuhannya, kembali kepada yang punya roh. Kan gitu, Bang Edis. Jadi yang dikatakan dengan bidadari itu, Bang Edis, kenikmatan yang ada di surga itu yang kita alami, itulah seperti kita bandingkan di dunia, kita mendapat seorang bidadari yang cantik, itu perumpamannya, Bang Edis. Oke, sebentar. Ya. Anda menghilangkan kata-kata berpayudara besar atau montok. Berarti maksud daripada payudara yang besar itu apa? Maksudnya, Bang Edis, itu payudara. Nggak ada Al-Quran mengatakan, di dalam Al-Quran mengatakan payudara montok, Bang Edis. Ada, gimana kok nggak ada? Coba, Bang Edis, Bang Edis buka. Ada Di mana? Al-Quran di situ? Ada. Nih, Oke, coba dicek An-Naba 33. An-Naba 33. Waduh, berat Bentar, Bang ini dia. Edis. Pantesan dia masih Islam, saudara-saudara. Coba di surat An-Naba. Sebentar ya, Bang Edis. Ya, santai. Sudah ketemu? Sebentar. Ya. Mata dia karena tulisannya kecil-kecil, mata saya kurang ini, Plak. Bilang aja jarang buka Quran. Ya teman-teman, sambil menunggu dia, ya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, saya ada ditulis di sini kolektor, lihat di profil saya teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke profil saya teman-teman, sekali lagi ya. Mari kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Pada teman-teman yang belum tahu atau belum pernah ya teman-teman, silakan teman-teman, makasih topinya ya, mampir ke profil saya untuk melihat link ataupun tata cara bagaimana teman-teman bisa mensupport saya lewat yang tertera di layar saya ya teman-teman ya. Ya, walaupun mereka agak lama nggak apa-apa, kita santai-santai dulu. Atau teman-teman yang masih bingung, teman-teman ya, teman-teman yang bingung, yang nggak tahu bagaimana cara mensupport saya, teman-teman langsung di sini teman-teman tuh. Ya, sudah saya tampilkan di situ. Sebentar saya turunkan sedikit. Nah, itu teman-teman ya. Silakan teman-teman ditangkap layarnya, screenshot. Bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali berkolekte ya, kolekte ini hanyalah satu kali seumur hidup, teman-teman ya. Kolekte untuk Rumah Apologet satu kali seumur hidup. Di BR ya, BR ya, Anda tahu lanjutannya, kemudian nomornya itu yang di layar. Silakan teman-teman tangkap layar. Mari teman-teman berkolekte pendirian Rumah Apologet di situ. Ya, silakan. Bang Syarif. Ini lama sekali ya, Bang ini. Ayo, silakan. Jangan lama-lama, Bang. Bentar, Bang Edis. Waduh, lama sekali dia teman-teman. Udah nih, Bang Edis. Silakan. An-Naba 33, silakan dibaca. Ya,
Tidak, di sini tidak ada dikatakan dengan payudara, Bang Edis. Coba baca apa bacaannya di situ? Dan gadis-gadis montok, Bang Edis. Ya, yang sebaya. gadis-gadis montok. Iya, tapi tidak dikatakan di situ tuh. Tapi Yang tidak montok itu dikatakan apa? di situ tuh. Apa yang montok itu? Iya, maksudnya Bang Edis, itu kan Sebentar, perumpamaan. saya tanya dulu Bang sama Edis. Bang. Apa yang montok itu? Montok itu banyak, Bang Edis, bukan berarti Apa? payudara aja. Mukanya? Itu bagaimana? Atau hidungnya yang montok? Aduh, abang ini. Makanya aku bilang, Bang, salah satu penyebab abang masih Islam itu karena abang nggak tahu isi Al-Quran. Bukan. Kalau saya, dia begini, Bang Edis. Saya menganggap saya tidak mengambil suatu kesimpulan yang dimaksud gadis montok itu perumpamaannya. Bagi saya ada, Bang Edis, perumpamaannya seperti menikmati kita di surga itu kita tinggal indah, tinggal senang. Apa yang kita Iya, tapi mau kenapa harus digambarkan dengan perempuan yang besar susunya? Kenapa? Dia tidak ada mengatakan apakah payudara, gara-gara Bang Edis. umat Islam kelakuannya dulu seperti itu? Mereka adalah satu golongan, satu kaum yang pemburu gadis-gadis yang berpayudara besar? Sehingga Enggak. dijanjikan oleh Tuhan mereka seperti itu? Itu kan penerjemahan ini kan kita ber. tidak bisa kita. Gini, Bang Edis. Bang, ketika kita ingin menggerakkan orang, maka orang Ya. itu harus digerakkan dengan kesukaan mereka, betul tidak? Ya. Saya kasih contoh Bang ya. Saya punya teman-teman di gereja. Misal, ini permisalan. Oke? Ya. Nah, teman-teman saya di gereja ini misalnya nggak ada yang senang bola. Nggak ada. Jadi kalau saya memancing mereka, saya menggerakkan mereka dengan bola, dengan tontonan sepak bola, mereka nggak ada yang berangkat. Karena mereka nggak suka bola. Lain kata, kalau ngomongin BBQ, tahu BBQ daging panggang? Ya. Mereka pada datang karena mereka senang BBQ. Misalnya seperti itu. Nah, Ya. di dalam agama Islam diiming-imingi ya atau dijanjikan dengan yang namanya tadi gadis-gadis berpayudara besar, bersusu besar. Bagaimana mungkin mereka diiming-imingi dengan susu besar kalau mereka memang nggak suka susu besar? Sebenarnya Makanya saya curiga bahwa pengikut Nabi Anda adalah satu golongan orang-orang yang memang pemburu gadis-gadis yang bersusu besar. jadi disitulah Bang Edis. Gimana ini? Begini Bang Edis, begini Bang Edis. Disitulah tadi, saya kan tadi mengatakan ke Bang Edis, itu tuh kan perumpamaan Bang Edis. Ibaratnya keindahan yang ada di dunia, kan gitu kan. Ibaratnya kita di sana itu kita menceritakan yang indah-indah, Tuhan menjanjikan yang indah-indah kan gitu Bang Iya, Edis. kalau Di memang surga. Anda katakan itu adalah perumpamaan, kenapa perumpamaannya itu adalah hal yang berhubungan dengan susu yang besar? Nggak ada di situ dikatakan payudara Bang Edis. Coba dibaca lagi. Iya, gadis montok. Saya sudah baca gadis montok. Kalau yang gadis ada. montok, apanya yang montok? Ya itu kan ibaratnya menurut pandangan kita kan Enggak, saya tanya kita cuma, Bang Edis. yang montok itu apanya? Betisnya kah, Ya udah. dengkulnya kah, apanya yang montok? Pak? Apanya yang montok, yuk? Ya udah, maksud saya nggak usah itu di apalah. Maksudnya itu kan perumpamaan. Kalau bagi saya pribadi nih Bang Edis. Bang, ini Saya sebentar ya. Saya tampilkan di sini ya, Bang ya. Saya tampilkan di sini. Nih, saya tampilkan di layar. Nih ya, saya balikkan ini. Saya balikkan. Nih ya. Ini dijelaskan, Bang. Dijelaskan di sini. Di tafsirnya ini ya, dijelaskan di sini. Apa di sini dikatakan? Ya. Di sini dikatakan dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Payudara Bang, ini ngomongin payudara. Makanya ku bilang Bang, apakah Muhammad dan teman-temannya itu adalah orang-orang yang suka dengan payudara? Sebenarnya itu tadi saya bilang Bang Edis. Kita tidak bisa berpedoman ke tafsiran yang seperti itu. Berarti ini Di tafsiran balik sesat. Tafsir itu
Bukan sesat Bang Edis. Di balik Waduh, tafsir bukan itu sesat tapi ada- ini saya makin Maksudnya bingung gini, ngomong Bang sama Edis. abang ini. Bukan bingung Bang Edis, bukan bingung. Kita tidak bisa berpatokan itu, sama seperti tadi saya katakan dengan kata pepatah besar pasak daripada tiang. Kan banyak pepatah-pepatah tuh Bang Edis. Betul bang, Ah. saya mengerti arti besar pasak kita ambil daripada maknanya. tiang itu bukan berarti Ya. berbicara soal pasak, bukan Ya, benar. berbicara Kan soal gitu. tiang, tapi berbicara bagaimana ada pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan, kan begitu? Itu dia Bang Edis. Nah sekarang begini bang, sekarang begini, Ya. itu kan digunakan pasak dan tiang. Karena apa? Ya. Karena masyarakat Ya. memang populer atau memang lumrah dengan pasak dan tiang. Benar. Betul? Nggak Ya. mungkin saya umpamakan kepada masyarakat. Misalnya di sini bang, saya ini tinggalnya di Amerika bang ya. Nah di Amerika sini bang, saya sudah pergi ke lihat tanaman-tanaman di sini, nggak ada di sini durian tumbuh bang, nggak ada. Nggak ada durian tumbuh di sini. Jadi tidak akan mungkin, sebentar bang, tidak akan mungkin Ya. keluar satu umpama di sini yang menggunakan kata-kata durian. Setuju? Setuju. Nah, sekarang bang, kenapa perumpamaannya itu di dalam Al-Quran surat An-Naba 33 ini adalah tentang susu? Ya, sekarang begini Bang Edis. Saya tanggapi kata Bang Edis tadi ya. Nah, silakan. Yang ini. Ini dibalik kita ambil dari terjemahan tadi Bang Edis. Maksudnya gini, mungkin di saat itu, di saat ayat itu keluar, dulu kan zamannya zaman di saat ayat itu keluar di waktu di Mekah, mungkin pada saat itu di dunia itu kan kita beranggapan seksual itu kan adalah keindahan bagi umat. Nah, Kan itu itu. makanya saya bilang Benar. bang, maka sangat kuat kemungkinan Ya. memang Muhammad dan para pengikutnya itu adalah orang-orang yang suka dengan payudara besar, betul? Itu saya tidak tahu. Loh, Maksudnya jangankan Bang, Nabi. kalau, Bang Ades, saya tidak munafik. kalau mereka Gini. tidak suka dengan payudara yang besar, bagaimana mungkin di sini janji Allah itu adalah soal bahwa hadiah mereka itu adalah gadis-gadis yang payudaranya besar. Sekarang gini Bang Ades, saya sendiri, saya nggak munafik manusia, saya laki-laki kan. Saya laki-laki ya. Saya laki-laki nih, saya nggak munafik. Saya sendiri sebagai laki-laki saya suka dengan Oke, melihat yang berarti indah-indah Muhammad gitu. berarti Muhammad suka dengan gadis berpayudara besar. Ya namanya manusia kan, namanya Sebentar, kita saya tanya manusia dulu. sebagai laki-laki. Apakah Muhammad suka dengan perempuan berpayudara besar? Itu saya tidak tahu. Aduh, tidak tahu. Nggak, iya nggak bisa. Nggak bisa saya berat, mengetahui Bang Edis. saudara-saudara. Nggak bisa saya mengetahui. Tapi kalau saya pribadi, ini saya nih Bang Edis, saya suka. Bukan, saya tanya Muhammad, Abu Bakar, kemudian Umar dan para pengikutnya, apakah mereka suka dengan gadis berpayudara besar? Mungkin bisa jadi suka. Nah, Tapi saya tidak itu tahu pasti. dia, Bang. Makanya saya bilang, Bang. Makanya saya Ya. bilang, Bang. Gini loh, Bang. Ya. Kita Ya. itu bisa kok membedakan mana nabi, mana penjahat, mana ulama, mana penjahat. Kita tuh bisa bedakan. Bisa bedakan, Bang. Bang, nabi, ya, kemudian orang-orang benar, orang-orang yang fokus kepada hidup yang akan datang. Bang, Ya. mereka itu biasanya bang, mereka tidak menghabiskan hidupnya itu dengan, gitu Ya, loh bang. dengan- Jadi abang harus bisa bedakan. Tidak Abang lihat. menghabiskan hidupnya dengan duniawi kan gitu maksud kamu. Iya. Benar, Makanya, benar sekali. makanya aku Tapi bilang itu bang. yang- Bang, sebentar, makanya Bang. itu kan yang Sebenarnya diceritakannya buat- sebentar bang. Kehidupan Muhammad itu sebenarnya menurut abang itu sangat religius atau dia sangat duniawi orangnya? Kalau Muhammad itu karena dia termasuk bagi saya utusan dari Allah, dia religius. Cuma umat-umatnya Kalau mungkin yang tidak religius religius. bang, gini bang, kalau religius Ya. di dalam pikirannya apa? Apakah tentang hal-hal yang akan datang ataukah tentang susu? Enggak lah, kalau dia kan gini. Dia itu kan ayat itu kan diceritakan buat umatnya, Des. Bang, Des. tapi saya tambahin buat lagi ya. umatnya, Bang Edis. Saya akan buat perkuat umatnya. lagi bang. Saya akan perkuat lagi Iya. ya. Saya akan Bukan perkuat buat lagi. Muhammad. Ya. Oke. Ya. Saya akan perkuat Ya. lagi sama abang nih. Ini ada satu ini ya. Nih, menyusui pria dewasa. Abang tahu
Ada tahu nggak abang bahwa Muhammad itu menyuruh seorang perempuan menyusui pria yang sudah dewasa? Tahu? Enggak. Nah, Nggak pernah dengar. makanya aku bilang abang banyak nggak taunya. Ya saya nggak pernah dengar. Oke, Tapi itu saya kan- ceritakan bang. Saya ceritakan. Ya boleh. Ada boleh. sebuah hadis. Ya, hadis Ya. itu berbicara mengenai bagaimana ada seorang wanita. Namanya itu adalah Sahlah. Sahlah binti Suhail. Abang klik aja nanti di Google, ketik aja Ya. Sahlah binti Suhail. Nah, Ya. Sahlah binti Suhail ini punya suami namanya Abu Huzaifah. Nah, suaminya ini punya anak angkat. Punya anak yang bisa dibilang anak buahnya atau Ya. budaknya yang sudah dianggap seperti anak angkat sendiri. Namanya Salim. Ya. Nah, suatu ketika cemburu ini si Abu Huzaifah ini sama anak angkatnya sendiri. Ya. Lalu ngadu Sahlah ini kepada Muhammad. Dia ngomong begini kepada Muhammad, "Wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia, Ya. ada raut muka cemburu. Sehubungan dengan si Salim yang bebas keluar masuk rumah saya. Padahal dia itu anak angkat kami." Ya kan? Lah, Ya. lalu apa kata Muhammad? Tahu nggak apa kata Muhammad? Enggak, Susuilah dia katanya. Disuruh nyusuin si Salim ini. Lalu apa kata Sahlah? "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia itu sudah besar. Bahkan sudah jenggotan," katanya. Muhammad ketawa lalu bilang, saya tahu dia sudah besar." Nah, setelah disusui sama si Sahlah, besoknya Sahlah ini datang lagi sama Muhammad. "Wahai Rasulullah, sekarang suamiku Abu Huzaifah tidak cemburu lagi." Coba Anda mikir, kira-kira apa di benak kepala Anda apa? Coba. Coba silakan. Ya mungkin kalau pemikiran saya Berat. Makanya ku bilang, Bang, kita ini coba saya tuh Tapi- makanya terus bertanya, kenapa sih kalian kok mengikuti Muhammad gitu loh? Itu pertanyaan saya. Selama ini, Bang, yang diketahui orang Islam itu Muhammad itu taunya yang waduh, yang hebat-hebat pokoknya. Sampai orang Islam itu sampai mereka berseru-seru kepada Muhammad, "Ya Rasulullah." Mereka kan begitu terus. Ya kan, memanggil-manggil Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku, gitu kan. Standar ganda, Bang. Kalau orang Kristen memanggil-manggil Yesus, ya kan, Yesus, katanya nyembah Yesus, menuhankan Yesus. Kalau orang Islam, Muhammad, artinya nggak menyembah. jadi Bang, Makanya ku bilang di si- standar ganda, Bang. Makanya ku bilang, saya ini setiap hari bersuruh-suruh ya. Tolonglah kalian ini jangan standar ganda. Atau setidak-tidaknya kalian ngakuin bahwa kalian itu memang pemuja Muhammad. Gitu loh, pengkultus Muhammad. Gitu. Kan enak gitu loh. Terima kasih topinya. Itu, Bang. Jadi gimana ya aku bilang ya. Coba itu tadi nih, kembali ke masalah menyusui pria dewasa. Kalau ada wanita dewasa, kemudian payudaranya itu disusui sama laki-laki dewasa, masa abang nggak tahu apa yang akan terjadi? Aduh, berat saudara-saudara. Aneh kita ini, gitu loh. Tuh dibilang saya penghujat katanya. Aduh. Enggak lah. Gimana Enggak ada ini? penghujat, maksudnya ya itu kan mungkin cerita itu kan mungkin bisa jadi fiktif. Kita kan nggak tahu kan gitu. Oke, baik. Kadang-kadang Dibilang ya. ada ya. Sebentar. Kalian mengatakan anu ya. Itu fiktif ya? Halo? Cerita sudah menyusui itu. Oke, baik. Nih ya. Ada Saya di- akan putarkan itu videonya fungsinya karena begini, karena kalian kan menganggap ini fiktif, ya.
Saya akan putarkan videonya bagaimana hadis itu memang ada. Sebentar Bang ya. Sebentar Bang ya, pelan ya Bang ya. Oke, coba saya bisukan dulu. Abang saya bisukan dulu karena Bang berisik. Sebentar. Nih, saya akan putarkan teman-teman ya hadisnya. Apakah hadis menyusui pria dewasa ini ada? Kan banyak orang Islam awam gak tahu apa-apa. Begini, beragama Islam cuma ikut-ikutan aja, nol, nggak ada isinya. Nih, dengarkan. Nih. Aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusuin meskipun dia sudah dewasa agar dia menjadi mahram. Adapun caranya. Nah, tuh kan jelas kan? Gimana itu? Masa Anda bilang saya bohong? Itu memang ada hadisnya. Seperti yang saya ceritakan tadi, namanya Sahlah binti Suhail, nyusuin yang namanya Salim. Oh, gimana masa bilang saya bohong? Ah, coba silakan nyalakan kembali mikrofon karena tadi saya bisukan. Jadi begini Bang Edis. Dengar Bang Edis? Dengar. Jadi begini Bang Edis. Di situ dikatakannya untuk supaya dia jadi mahramnya keluarga tadi. Betul. Syaratnya dengan disusui itu tadi. Kan gitu. Iya. Dengar dulu Bang Edis. Dengar dulu. Silakan. Dengar dulu. Jadi pada saat itu Bang Edis, pada di zaman saat itu, jadi di saat dia menyusui itu jawab. bukan, Sudah. Bang Edis. Silakan. Di saat itu Bang Edis, susu itu bukan langsung diminum melalui puting. Maksudnya bukan saya ada besar nih, kita menyusui, kita minum dari puting susu ibu, tidak. Jadi susu itu Di mana dibilang di kitab itu bahwa susunya ditaruh gelas? Di mana? Ya memang tidak diucapkan di situ, cuman Makanya logikanya aku bilang, Mak, itu adalah karang-karangan kalian. Begini yang saya maksud ini. Bukan karang-karangan. Pertama, saya katakan sekarang, apakah Sahlah pada waktu itu susunya keluar air, keluar menghasilkan ASI? Bisa jadi, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jangan bilang bisa jadi gini. Tidak ada indikasi bahwasanya si Sahlah ini punya anak. Tidak ada dia indikasi bahwa dia punya bayi. Bahkan dikatakan bahwa dia mengangkat anak. Namanya adalah si Salim. Lalu disuruh nyusui. Apanya yang mau diperes orang nggak keluar ASI? Iya kan itu sebenarnya untuk menjadikan syarat supaya dia mahram menjadi mahramnya. Kan gitu, Iya, Bang Edis. gimana caranya? Yang mau dikasih ke dia susu apa? Kalau air susunya nggak mengeluarkan ASI. Susunya nggak mengeluarkan ASI. Berat Bang, makanya aku bilang sama Abang, Bang, sudah saya bilang Bang, saya ingin menyarankan kepada Anda nih, saya kalau menggunakan bahasa yang vulgar nanti Anda tersinggung. Ya udahlah, saya gunakan bahasa yang vulgar. Gini aja Bang, tinggalin Muhammad Bang. Begitu, karena Bang kalau Abang ikutin Muhammad, jadi seperti itu Bang, ajarannya. Abang jawab Edis, Abang jawab Edis. Dia menyuruh orang. Namanya ini Sahlah menyusui pria yang sudah dewasa. Dia sendiri kena sihir. Apalagi Bang? Mana ada Bang Nabi kena sihir? Abang udah pernah dengar Nabi kena sihir? Makasih Kak Remince, makasih Kak. Udah pernah dengar Muhammad kena sihir? Bagaimana mungkin Abang mengikuti orang yang kena sihir? Dia aja kena sihir Bang. Saya gini Des, kalau saya pribadi Des, Muhammad itu kan Nabi Des. Nabi itu sama kayak kita, manusia juga. Iya, kenapa iya kan? Anda menjadikan dia sebagai seseorang yang diikuti, sedangkan dia aja seperti yang saya bilang tadi kena sihir. Karena dia diutus.
Kan gitu, diutus kepada umat muslim. Bang, itu Kan gitu, Des. omongannya dia, Bang. Dia diutus itu omongannya dia. Nggak ada saksi yang melihat Jibril datang kepada dia, ya kan? Nerima wahyunya juga di tempat yang gelap, di goa. Siapa yang lihat, Bang? Coba. Semua orang bisa. Lia Eden bisa ngomong diutus. Makasih Nur Hasan. Waduh, Nur Hasan. Ini Bang, Nur Hasan, Bang. Kalau dari namanya sih Muslim, Bang. Nur Hasan, Bang, sudah support Edis TV dengan cara memberikan paus. Nur Saya Hasan, support Bang. Edis juga. Saya support. Makanya Yes. aku bilang, Bang, Saya juga jangan support malu-malu, Edis. Bang. Walaupun nama kalian Iya. belum dirubah, nggak apa-apa. Nama nggak apa-apa. Islam Muhammad Nur Hasan nggak apa-apa. Yang penting iman mengikuti Yesus, Bang. Itu loh. Nah, sekarang begini. Yes. Sekarang begini, Bang. Kalau Nabi Isa itu tetap saya ikutin. Karena apa? Karena dia memang Allah yang suruh kan. Bang, Bagi orang yang beriman harus mengakui Isa, harus mengakui Injil. Kalau seandainya Anda mengikut Yesus, mustahil Anda mengikut Muhammad juga. Karena dua-duanya itu bertentangan. Satu mengajarkan A, yang satu mengajarkan B. Contohnya tadi, di Sebenarnya kehidupan, gini, di Des. kehidupan yang akan datang, kata Yesus, orang hidup seperti malaikat di Iya. sorga, tidak kawin dan dikawinkan. Sebenarnya- Sementara Muhammad mengajarkan sebenarnya- nanti kawin-mawin. Bahkan 70 tahun berdirinya burung katanya. Abang nggak tahu berdirinya burung 70 tahun. Des, Tahu nggak? dengar dulu. Ya tahu. Gini Des. Gini Des. Sebenarnya yang membuat pertentangan itu siapa? Coba saya tanya sama Pak Edis. Muhammad, Bang, yang bikin itu Muhammad. Bukan Muhammad yang membuat pertentangan itu. Des. Siapa? Kita. Lu kok kita, Bu? Kita yang mempertegas. Kita justru mempertegas nih, Bang, ya. Sebentar, nih. Coba Abang dengarkan Gini, lagi. Des. Coba dibisukan Dengar sebentar, dulu, Bang. Dengar dulu, Des. Bisukan sebentar aja. Nih, Bang, biar Abang lihat ya, nih, Iya, Bang, iya, ya. iya. Abang biar Silakan, dengar. silakan. Abang biar dengar sebentar ya. Ini teman-teman, inilah Ya. ajaran Islam nih. Ajaran orang Islam seperti ini. Nih. Nih, sebentar, Bang, ya. Nih. Ya. Saya ulang ya. Saya ulang. Bang, itulah ajaran Islam, Bang. Makanya begini, Bang. Beda, Bang. Bahkan begini. Muhammad itu dalam hadis dikatakan dia memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 pria. Dan dia mampu menggilir istri-istrinya itu tanpa dalam satu hari, Bang. Semampu dia, sanggup dia menggilirnya di hari yang sama. Nah, makanya saya bilang sama Abang, bagaimana mungkin bahkan si Rashid di tempat saya itu sudah mengakui bahwa nabinya itu seorang raja SEX itu. Itu Ustadz yang bicara itu nggak benar itu. Kok nggak benar? Ustadz tadi itu. Bang, bukan cuma satu orang. Ustadz bodong itu. Kok Ustadz bodong? Bang, dengar ya. Nih, Abang dengar lagi nih. Masalahnya Abang ini kan banyak nggak tahu tentang ajaran Islam, makanya Anda masih Islam. Coba nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita Saya tahan-tahan nggak di ada. dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Tuh, itu Bang, itu ajaran Islam, Bang. Gimana? Itu bukan saya ngomong, Bang. Nggak ada. Kalau ada ajaran Islam yang benar nggak ada kayak gitu. Itu karang-karangan manusia Bang, itu. tadi Abang sudah Karang-karangan bilang. manusia. Tadi kita Mereka lah sama-sama yang- sudah mereka membaca lah- An-Naba. Tadi kita sudah sama-sama membaca An-Naba 33, betul? Benar. Apa dijanjikan Itu Allah? kan perumpamaan, Apa Des. dijanjikan Allah kepada Kalau dia orang-orang nggak yang bertakwa? Benar. Itu Nggak, kan sebentar dulu, saya tanya perumpamaan, dulu. Des. Apa Perumpamaan. menurut Al-Quran surat An-Naba 33, apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang bertakwa? Iya, tapi kita Sebentar, tidak bisa apa mengangkat, tadi? Des. Apa tadi? Itu Jangan-jangan Abang perumpamaan. lupa apa tadi? Enggak. Apa? Iya, gadis montok. Nah, apanya yang montok? sebaya. Apanya yang montok? Enggak ada diterangkan di situ. Iya, kalau begitu apa yang montok? Ya, ya kita pemikiran Masa kita kuping sendiri lah. Abang Apa yang yang montok? Bang? Makanya ku bilang, Bang, sudahlah, Bang. Bang, Des. banyak gini, Bang. Des. Kita harus bisa membedakan mana dukun palsu, dukun asli, ya kan, Bang? Mana Des. mana nabi Ya. asli, nabi-nabian. Apa caranya itu, Bang? Apa Des. kata Tuhan Yesus, Bang? Di dalam Alkitab apa kata Tuhan Yesus?
Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya, Bang. Dari buahnya. Makanya aku bilang, Bang, banyak orang di dunia ini mengaku sebagai ini, mengaku sebagai ini. Akan banyak datang penyesat-penyesat, kata Yesus. Jelas, Bang. Makanya aku bilang, Bang, Benar, jelas. bertaubatlah dan datang kepada Yesus. Ya kan? Yesus mengajarkan apa, Bang? Tidak ada Yesus mengajarkan yang seperti Muhammad ajarkan. Makanya aku bilang, ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad tuh bertolak belakang. Makanya abang jangan bilang, saya mengikuti Yesus, saya mengikuti Yesus. Itu Anda berkata sesuai dengan hawa nafsumu, Bang. Gitu loh. Itu itu yang mengatakan ajaran itu bertolak belakang, itu yang mengatakan itu orang-orang yang nggak paham. Tapi kalau orang-orang yang paham, ajarannya sama, Dis. Tuhan itu tidak ada Aduh, Bang, ya sekarang beginilah. Kan saya Sekarang bilang. begini, untuk apa yang montok-montok tadi kepada kaum wanita? Kalau kepada laki-laki, Anda bilang tadi, saya suka. Tadi abang bilang begitu, oke? Nah, Itu sekarang kan, untuk itu kan wanita buat apa? keindahan, Des. Itu kan keindahan. Iya, untuk wanita buat apa? Ya keindahan. Nggak mungkin Tuhan menciptakan kalau tidak ada maksudnya, Des. Iya, saya tanya. Iya kan? Kalau bagi laki-laki abang bilang tadi, ya kan, memang saya suka yang montok-montok, kata abang gitu kan? Ya, Nah, ya. saya tanya, apakah Muhammad juga suka yang montok-montok? Bisa jadi suka. Nah, Karena dia kan? manusia. Oke, Iya, kalau kaum karena dia wanita. manusia. Oke, kalau kaum wanita. Ya kalau wanita sama wanita mungkin nggak suka. Nah, makanya saya bilang, makanya surga kalian itu hanya untuk pria. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa banyak, sebagian besar penghuni neraka itu adalah kaum wanita, betul? Betul ada. Nah, makanya sekarang- aku bilang, Bang, sekarang gini, yang masuk saya surga itu terangkan, Des. kebanyakan kalian. Des, sekarang gini, Des. Karena perempuan Itu nggak ada mau pelajaran, orang di sana Des. juga ketemu Dengar yang dulu. sama dengan dia. Des, Gimana? dengar dulu, Des. Dengar dulu. Gimana? Itu ada pelajarannya, Des. Yang apa yang dikatakan, apa yang dimaksud dengan kebanyakan yang masuk neraka itu kaum wanita. Itu ada pelajarannya, Des. Bukan berarti manusia yang bukan berarti wanita yang jasadnya manusia. Sekarang kita nih manusia ini, Des, ada dua, Des, rohani dan jasmani. Jadi yang masuk neraka itu kebanyakan itu jasmani. Justru, Bang, dari bahasa apa yang kami bawa ketika kami menghadap kepada Tuhan? Kami datang kepada Tuhan membawa hati kami. Oke? Rohani tibanya, rohani Iya, tibanya. rohanian, karena kami hidup secara rohani. Ya kan, hidup secara roh. Iya, Nah, benar. sementara kalau Iya. kalian mau menghadap kepada Tuhan kalian, yang kalian bawa apa? Cuci, Bang. Cuci tangan, cuci muka, ya kan? Des, gini, Lu Des. Anda bahkan pelaj- gini, Bang, bahkan kalau Dengar dulu, salah Des. gerak kalian katanya Dengar nggak sah dulu. sholatnya. Sebentar. Dengar dulu, Nih. Des. Dengar dulu penjelasan saya, Des. Dengar dulu penjelasan saya, Des. Gini, Des. Dengar ya. Kasih saya waktu 2 menit, Des ya. Silakan. Kasih waktu ya. Silakan. Bang Edis mengatakan orang Kristen menghadap Tuhan dengan rohani. Betul. Iya kan? Betul. Saya juga. Jadi saya Oke, di mana Saya nilai juga dengan rohaninya kalau rohani kaki itu. begini, Bang? Sebentar saya tanya. Di mana nilai rohaninya kalau kakinya kayak begini? Iman apa yang berubah kalau kakinya kayak begitu? bukan. Kalau itu, Des, itu kan syariatnya, Des. Syariat sholatnya. Tapi yang sebenarnya sholat memang banyak mereka yang Islam, Des, tidak mengetahui dan tidak mau belajar. Kalau saya belajar, Des. Jadi Oke, gini. sekarang saya tanya, Bang, menghadap Tuhan. nilai rohani apa kalau kakinya begini dan nilai rohani apa kalau kakinya begini? Itu tuh syariat doang, Des. Iya, makanya Paham, Des, saya nggak? bilang, Syariat. Bang, Itu syariatnya. kalian ini yang saya sebut umat yang ritual, umat yang mementingkan kejasmanian.
Padahal begini, Bang, Des. bicara tentang hidup yang akan datang itu bukan berbicara tentang Ya. hidup yang jasmani, berbicara mengenai hal-hal Benar. yang bersifat kosmik, hal-hal yang bersifat Roh. roh. Rohani. Makanya Ya, ketika benar. Muhammad Saya tahu ditanya, makanya Bang, di dalam Al-Qur'an, ketika Muhammad ditanya tentang roh, apa jawaban Muhammad? Jika kamu ditanya tentang roh, apa disuruh jawab Muhammad? Dia nggak tahu soal roh, Bang. Karena Des. apa? Karena dia taunya hal-hal yang jasmani. Des, gini Des. Di saat Tuhan mengatakan itu kepada Muhammad, hai Muhammad, katakanlah kepada apabila ada yang bertanya tentang aku, tentang roh, kan gitu kan, tentang roh, maka kau jawablah, katakan kepada mereka, Muhammad, bahwasannya aku dekat dengan urat nadimu. Bukan itu, jawabannya. bukan itu. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, pengetahuan tentang roh itu adalah di sisi Tuhanku dan aku tidak mengetahui melainkan hanya sedikit. Makanya saya bilang, Iya. Bang, dia nggak tahu apa. Iya, makanya dia bilang, betul. Kalau saya, Des, saya belajarnya lebih Justru dalam lagi, kalian Des. tasawuf, gini Bang, justru kalian tasawuf ingin melangkahi Muhammad. Muhammad saja nggak tahu apa-apa soal roh gimana. Malah kalian, gini, saya salut dengan tasawuf, begini. Kalian ingin memperdalam sesuatu itu dengan sudut pandang yang rohaniah. Saya paham. Tapi Ya. masalahnya apa? Masalahnya di dalam Islam itu tidak ada yang rohaniah, jasmaniah, Bang. Karena di dalam Jadi Al-Quran begini, sudah Des. dibilang tidak tahu Benar. tentang roh itu, melainkan hanya sedikit. Aduh, berat, Iya. berat. Jadi yang namanya manusia itu, Des, yang namanya manusia itu, maka itu saya bilang, banyak mereka yang belum paham karena mereka tidak belajar, tidak mengetahui, kan itu. Kalau saya beda, Des, kan saya bilang sama kamu, kalau saya sifatnya gini, saya sholat itu harus kenal dulu Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang mana, gitu. Iya, loh. masalahnya begini, Bang. Masalahnya, abang itu sudah melangkahi Muhammad. Bukan melangkahi, justru Muhammad sendiri yang ajarannya dari Muhammad itu, Des. Saya belajar nunjuknya dari Muhammad. Tapi kebanyakan alim-alim ulama sekarang yang menutupi itu. Karena nanti dibilangnya mereka sesat. Saya aja Aduh, dibilang sesat, Des. berat dah. Saya aja dibilang sesat, Des. Oke lah, Serius. oke lah. Mungkin kita sambung lagi dengan yang lain ya, Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu Ya. karena banyak mau naik ya. Silakan. Oke, Silakan, makasih Des. Bang Syarif. Dia ini aliran tasawuf. Tapi satu abang pengakuan. Abang setuju bahwa Allah itu adalah Bapa. Setuju? Setuju bahwa Allah dipanggil Bapa. Setuju? Nah, berarti orang Islam yang tidak mau memanggil Allah sebagai Bapa menurut Anda sesat. Tidak sesat karena mereka Nah, belum nggak belajar. Mereka belum belajar, Des. Aduh, Saya berat, tidak bisa berat. menyesatkan seseorang, Des. Saya tidak bisa menyesatkan seseorang karena saya sendiri belum tentu benar. Nah, Anda Saya sudah tidak mengatakan bisa. Anda belum tentu benar. Makanya saya bilang, Bang, memang di dalam Makanya. kalian itu, Bang, semuanya itu serba mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan, Des. Mudah-mudahan. Nggak ada kepastian, Bukan Bang. mudah-mudahan. Insya Allah, mudah-mudahan. Gimana? Intinya gini, Des. Intinya gini. Kita tidak boleh menyesatkan seseorang. Apalagi ngata-ngatain orang kafir itu nggak boleh. Nggak boleh, Des. Loh, di dalam Al-Quran jelas. Laqad kafara lazina qalu. Telah kafirlah orang yang berkata. Kok Anda bilang nggak boleh mengkafir? Oke lah, Bang. Jadi gini, Des. Oke, nanti kalau Gini, kita Des. lanjut nanti kita anu terus. Gini, Des. Kita berikan dulu kesempatan Kata-kata kepada muslim kafir yang itu lain. Ada maknanya. Aduh, ada maknanya lagi nih. Repot nih semua. Iya. Ada maknanya, Des. Oke, Bukan sembarangan. kita berikan dulu kesempatan Kata-kata kepada muslim kafir yang lain, itu Bang, ya. bukan ditujukan buat sembarang orang, Des. Nggak boleh sembarang orang. Oke, kita berikan kepada muslim yang lain dulu, Bang. Selamat malam, Des. sampai jumpa. Terima kasih Bang Syarif. Selamat malam. Syarif. Oke, aduh. Syafri. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan akan diskusi lintas agama ini dari awal hingga akhir antara apologet Kristen bersama dengan Muslim. Dari diskusi ini paling tidak kita bisa mengerti ataupun belajar satu hal bahwa penting sekali bagi setiap orang, khususnya orang Kristen, di dalam berdiskusi, berdialog ataupun berdebat memiliki pijakan ataupun dasar di dalam menyampaikan narasi.
agar narasi-narasi yang kita sampaikan benar-benar dapat kita pertanggungjawabkan dan bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada setiap lawan ataupun kepada kita. Karena itu teman-teman, penting sekali setiap orang Kristen terus belajar, terus menggali firman Tuhan agar memiliki dasar iman dan dasar yang mampu, yang bisa diandalkan di dalam mengalahkan ataupun di dalam melawan, menjawab setiap pertanyaan apapun juga yang berhubungan dengan Alkitab, yang berhubungan dengan keimanan, sehingga apa yang kita sampaikan benar-benar dapat dipahami dan juga dapat mendatangkan satu wawasan, pengertian, pengetahuan yang baru bagi orang lain. Karena itu teruslah belajar firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati.